ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Ulangi sedikitlah. Maka kekanglah lidahmu sekuasamu, supaya ia tidak menyebabkan engkau dihimpunkan ke dalam api neraka. Jaga bujur-bujur lidah, dikekang lidah supaya jangan sampai menyebabkan masuk neraka. Dalam kitab Uqudul Lujain, Nabi menceritakan kepada Fatimah ada perempuan yang lidahnya ditarik digantung dan lidahnya itu panjang beberapa meter. Apa kesalahannya? Karena lidahnya sering marah lawan suami, sering mencaci maki suami. Nah, itu berarti kada menjaga lidah, menghina suami. Bahaya banget ya. Makanya ibu-ibu bilanya asah anak bermapai lawan Nabi, tahan nih. Kayak baca mana aninya, tarik nafas baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bukan menganggap lagi ini syaitan, enggak ada. Maksud a'udzubillah itu berlindung dari syaitan yang maulah kita marah. Syaitan ini yang maulah kita marahnya marah itu daripada syaitan. Makanya kita baca a'udzubillah minasyaitonir rajim. Usul dan sabar. Walaupun misalnya anak benar bermamai, tapi terkadang lelaki yang dulu minta marah. Kenapa jadi minta marahi? Sudah bangun kasiangan, bangun untuk pulang duduk di warung sampai jam 10, bercatur pulang, habis tang hari pulang bergantungan. Ya apa gini kada bermamai nang itu. Jadi mengkawa tahani karena bahaya benar biar apabila sudah tak ucap, apalagi bibinian tuh bilanya sudah tak ucap. Abahnya selama kita berumah tangga ulun kada pernah merasakan kebahagiaan lawan pian, maka faqad habata amaluha. Semua amal ibadah perempuan itu dihapus oleh Allah. Jaga ucapan, jangan sampai tak ucap nangka itu, hapus ibadah, habis. Kalau terlanjur kau mau ucap nangka itu, minta ampun ya nak. Abahnya belum minta maaf, lawan dia nak pernah ucap nangka baik, ucap nangka kasar. Lalu ucap nangka laki sudah biasa. Sudah biasa itu, kanyang mulai laki. Kada bibirnya banyak minta maaf yang meredai kada kalun ulun minta reda. Nah ini aja abahnya meredai ke dunia akhirat. Nah selesai selamat ya. Kalau laki pian bocap meredai ke dunia akhirat, maka bila laki sudah reda, bila nang bini meninggal surga berasa. Alhamdulillah. Tapi terkadang bibiniannya pindah gengsi itu minta maaf lawan laki. Siapa lihat? Tapi lain bimbingan sini, membimbingan sini recak di bawah. Seperti yang disebutkan di dalam sebuah hadis, innar rajula la yatakallamu bil kalimati liyudhika biha ashabah wa yahwi biha fi qa'ri jahannam 70 kharifan. Artinya sesungguhnya seorang itu terkadang bercakap dengan satu percakapan dengan tujuan supaya orang lain menjadi tertawa. Dari sebab percakapannya, dia tidak menyangka bahwa perkataan itu akan menyebabkannya dihimpunkan ke dalam api neraka selama 70 tahun. Ada orang menyebabkan apa panggil sebarang tertawa. Nah, caranya itu misalnya menjadikan orang lain itu menyebabkan masuk ke dalam neraka 70 tahun. Mohon maaf misalnya menghina kawan. Nah, pelawak tuh pelawak kan jadinya kalau di mana hinaan. Kada menyambat siapa-siapa pelawak, tapi kebanyakan pelawak dihinanya kawan karena tertawaan, dihinanya kawan karena tertawaan. Padahal menghina orang ada boleh. Mr. Bean itu adalah menghina orang. Diam aja tapi lucu aja. Mr. Bean, ya kalau Mr. Bean itu aja kalau pandir tapi lucu itu.
Di Indonesia kan ada lagi kayak itu. Tapi kita di Indonesia ini katuju manggawi kawan. Bedanya berlucu itu nah kawan sampai tajungkang kan. Apakah kawan atau kawan dihina kan? Kebanyakan ini menghina kawan ketawaan. Mana boleh itu menghina orang jadi bahan tertawaan. Abdullah bin Mas'ud pernah ketika ada angin sidin pindah ke miring-miring anak kerabat sahabat ketawaan tapi tidak mengolok tapi tertawa jar Nabi kenapa tertawa itu nah ya Rasulullah kakinya halus sidin anak kerabat kan angin oh ya Rasulullah ketahuilah kaki yang kecil itu akan sangat kuat di atas siratal mustaqim. Nah, artinya jangan sampai kita meremehkan seseorang, siapa tahu seseorang yang kita remehkan itu dia orangnya jauh lebih baik daripada kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekali peristiwa di zaman Rasulullah SAW ada seorang tentara Islam yang terbunuh di medan perang. Artinya orangnya ini mati syahid. Lalu ada yang berkata, untung sekali orang ini karena ia telah mati syahid dan berjaya mendapatkan surga. Ada sahabat yang mengucap, untung benar orang ini lah. Dia mati syahid, mati dalam keadaan perang dan jelas orangnya ahli surga. Jelas ahli surga. Mendengar ucapan itu lalu Rasulullah SAW bersabda, belum tentu. Nabi berucap belum tentu aja Nabi. Belum tentu lagi karena boleh jadi ia pernah bercakap-cakap perkara-perkara yang tidak berfaedah atau ia bakhil dari memberikan sesuatu yang sebenarnya tidak mengkayakannya. Bisa jadi jar Nabi ucapannya itu nak menyebabkan inya kada dapat pahala syahid atau inya ada berisi sesuatu yang dibakhilkannya pemalar kada mau masuk surga. Tapi kalau secara keutamaannya bila orang mati syahid balasannya adalah surga. Orang Palestina kada ada takutan mati. Lihat TV di sebelah sana ada bom, sebelah sini santai aja minum kopi santai aja, makan kopinya santai. Pun kita ada bom yang jaraknya 10 meter bah, mikir akan bukanya kita hanya santai aja. Iman mereka kuat, takwa mereka tinggi. Bila mati yakin balasannya surga. Orang mati syahid itu pian kada dimandikan, kada disolatkan, langsung kafankan dengan pakaian yang ada, dengan darah yang ada, kada dibersihkan, langsung bungkus kuburkan. Karena semua itu akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Luka-lukanya itu jadi saksi di hadapan Allah. Oleh karena itu jagalah lidahmu daripada 8 perkara. Nah, 8 perkara yang perlu kita jaga nih di lidah kita nih supaya jangan sampai lidah kita nih berdosa. Pertama bohong, jangan pendusta, jangan berbohong, jangan berbohong. Di akhir zaman ini mencari orang pintar banyak. Anak I1 kah, I2 kah, I3 kah, istiler banyak, pangkat macam-macam. Tapi mencari orang yang amanah, orang yang jujur, ngalih biar di akhir zaman ini. Mencari orang pintar banyak aja. Mencari orang yang jujur susah. Maka janganlah engkau berbohong sama ada bersungguh-sungguh atau bergurau. Nah, bercanda itu kada boleh tuh. Berbohong itu kada boleh. Nah, ini kakak-kakak kita nih nah rancak tuh lah kurang pas itu nah. Kakak-kakak kita tuh kan kayak ini nah. Bilainya ditakun itu nah. Bilainya takun itu. Misalnya kawannya bertakun atau orang bertakun, kawan mamanya datang. Mamanya ke mana? Menjawabnya kurang sopan. Ya kan kita pengaruh di HP, kamu nanya itu satu. Kemudian sudah jawab kayak itu pulang, bujuran namanya kemana? Kada ada di rumah dia. Oh ya kak, kalau kada ada di rumah aku boleh apa sebutannya bilang?
bercanda, ya bercanda kemarin itu. Allah, kada boleh didikan HP. Nah jadi kita biar bagurau kada boleh. Nah kasih kesini nah makanan nah, nyaman benar makanan nih nah. Ada iwak sapat kali, ada gangan walu, anu bumbut, nah kasih makanan. Dia datangi kawan parai, walaupun begayaan kada boleh. Kawan mah kamu dah setitik di orang mendengar. Ada boleh. Jangan digagayakan. Nah kebanyakan pulang nilai nang wai ini di HP itu bila kamana ikam nila masih belum datang. Aku sudah OTW, orangnya aja masih di WC menjombong. OTW di mana OTW? Nah, jangan berdusta. Jangan berdusta. Walaupun bagaian tapi jangan guru sepuluh. Bohong nang bahaya itu nah, berdusta nang bahaya lawan kakanakan. Ada kalau disampaikan yang tadi belum ingat. Kanak-kanak nang halus tuh nah, jangan didustai. Kenapa? Karena anak-anak yang kecil tuh nya kada berdosanya kayak wali. Bila kita mendustai kakanakan nangnya halus-halus tuh, maka bisa ketulahan kita. Bahasa Indonesianya kualat. Nya kada berdosa. Baik nang umur nang 8 bulan ke 1 tahun, ke 2 tahun, kayak mendustai anak kita menangis misalnya umur 1 tahun, nangisnya sudah mulai paham kan, 1 tahun, sudah 3 bulan dan 4 bulan ini paham sudah. Nah, lalu nangisnya, kada mau kuring, lalu mamanya kahiga ranjang, lalu babunya nak kayak bunyi anjing, dia mamanya, kuring kan anjing ada di higa kelambu dia mamanya atau di higa ranjang. Nah itu berdusta dan itu kada boleh. Atau anak kita takutan kucing, lalu mamanya bersuara kucing, guring kan, ikan ada kucing marah di kalukotnya ikan. Padahal ada kucingnya, berdusta. Jangan dianggap sepele lawan kakanakan, ini bahaya. Berdusta lawan kakanakan, yuran bahaya ya. Karena ketulahan apakah kakanakan tuh kada boleh didustai. Maka rancak kalau mendustai kakanakan tuh biasanya tuh entah lalakian kah atau binian kah, mamanya kah, abahnya kah, neneknya kah bisa mendustai itu. Jangan didustai kakanakan. Apalagi misalnya berjanji, nah ikam nakai bilainya ikam nah nilai bagus di sekolahan paling bagus. Kaina mama tukarakan iPhone 13 gitu. Kalinya nilainya paling bagus, tukarakan mamanya lah HP Oppo ini. Oppo jangan berdusta. Apalagi nang didustai laki, kada boleh juga didustai laki, hati-hati. Kamu namanya kamu lebih suka kada ada di rumah. Anu banyak kami bahapsian jauh. Kemana bahapsian ke Tenggarong? Ulun anak baban ulun pian HP ulun kehabisan baterai. Lobit tuh lobit. Padahal kada pemberakan bahapsian. Soalnya nang bini ini kan pemedas sekali mandian sekalinya. Lawan kekawanan arisan sekalinya. Aku pada kalau mandas takutan laki-laki, kalau aku pada bahapsian ke Tenggarong. Sekali laki buka kresek, baju di bakal pasir sekali. Berbohong adalah di antara dosa besar yang terbesar. Kada boleh kita berbohong. Kenapa garang? Karena Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, "Karena ja'ala la'natallahi 'alal kadzibin." Kami jadikan laknat Allah atas orang yang berdusta. Allah melaknat orang yang berdusta. Nabi ditakutnya bisakah orang beriman itu maksiat? Bisa aja kan. Bisakah orang beriman itu menggawe dosa? Bisa. Bisakah orang beriman itu berdusta? Jarang ya Nabi. Karena ketika berdusta masuk golongan orang munafik. Berbohong adalah dosa di antara dosa besar yang terbesar. Selain daripada itu, apabila engkau telah dikenali sebagai pembohong, maka hilanglah keadilanmu
dan harga dirimu dan